Perkenalkan, nama saya Fathia Azrini dari kelas 10 IPS 1. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan. Secara etimologis, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang artinya berani, dan usaha yang berarti kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran. Istilah wirausaha berdekatan dengan istilah wira swasta, meski terdapat perbedaan. Kalau wira swasta lebih mengarah pada suatu objek, sedangkan wirausaha lebih menekan kepada dan semangat yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi, perbedaan wirausaha dengan wira swasta adalah kalau wirausaha lebih bermain kepada memanfaatkan peluang tersebut, sedangkan wira swasta lebih cenderung kepada seseorang yang memberikan modal untuk membuka usaha. Dalam bahasa Prancis, kata wirausaha adalah entrepreneur. Intre yang berarti mengambil, swasta lebih mengarah kepada memanfaatkan modal yang diberikan seseorang untuk membuka usaha tertentu. Dalam bahasa Perancis, wirausaha adalah entrepreneur. Intre yang artinya antara dan preneur yang artinya mengambil. Kata dasar ini sebenarnya sebelumnya digunakan ditujukan untuk seseorang yang berani mengambil resiko dan menciptakan suatu hal yang baru, melakukan dan menemukan sesuatu yang baru. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu go between atau between talker yang berarti perantara. Sebagai contoh pengertian go between ataupun between talker adalah saat Marco Polo merintis jalur pelayaran perdagangan, di mana Marco Polo setuju untuk menandatangani kontrak untuk menjual barang dari pengusaha. Kontrak ini memberikan pinjaman kepada Marco Polo dengan keuntungan sebesar 20% untuk asuransi, termasuk asuransi maksudnya. Si pemilik modal tidak menanggung resiko apapun, sedangkan pedagang yang menanggung resikonya. Entrepreneur menurut Anugrah Pekerti, sebagaimana dikutip Fadiati dan Purwarna pada tahun 2011, yaitu mereka mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan milik mereka sendiri. Entrepreneur adalah mereka yang bisa menciptakan kerja bagi orang lain dengan berswadaya. Entrepreneur menurut Kashmir pada tahun 2006 adalah orang yang berjiwa berani untuk mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani dalam mengambil risiko adalah termasuk salah satu contoh bermental berani dan mandiri. Pada tahun 1800-an, Jean Baptista Say memperkenalkan kewirausahaan atau entrepreneurship dalam diskusi entrepreneur sebagai orang yang memindahkan sumber daya ekonomi dari area yang produktivitasnya rendah ke area yang produktivitasnya tinggi. Wijarno 2009. Jean Baptista Say menambahkan cantilan dalam konsep entrepreneur sebagai pemimpin. Say mengatakan bahwa entrepreneur adalah seseorang yang membawa orang lain bersama-sama membangun sebuah organ ataupun lembaga produktif. Kewirausahaan adalah akronim dari kreatif, energi, wawasan luas, inovatif, rencana bisnis, agresif, ulet, supel, antusias, hemat, asa, dan negosiatif. Dari akronim tersebut terlihat bahwa wirausaha mengajarkan cara-cara berpikir kreatif, inovatif, positif, dan menggerakkan hati nurani untuk lebih berani. Selanjutnya, Scrum pada tahun 2006 mendefinisikan entrepreneurship, proses seseorang atau sekelompok orang dalam memikul risiko ekonomi untuk menciptakan suatu organisasi baru yang akan mengeksploitasi teknologi baru dan proses inovatif yang akan menghasilkan nilai untuk orang lain. Zimmerer pada tahun 2008 menjelaskan adalah
kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan suatu permasalahan dan peluang untuk memperbaiki usaha ataupun kehidupan. Selanjutnya, Ranger dan Ireland pada tahun 2008 mendefinisikan entrepreneurship sebagai proses seorang individu mengejar peluang tanpa memerhatikan sumber daya yang dimiliki saat ini. Heydrich dan Peter pada tahun 1995 memaparkan kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan yang diiringi dengan modal dan resiko soal fisik, keuangan, dan imbalan balik dalam bentuk uang dan kepuasan kebebasan pribadi. Definisi yang dikemukakan oleh Heydrich dan Peter ini menekan pada 4 dasar kepada entrepreneur, yaitu 1. Entrepreneurship melibatkan proses penciptaan sesuatu yang baru maupun yang lain. Kedua, entrepreneurship menghargai waktu dan usaha yang mereka gunakan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ketiga, entrepreneurship memiliki risiko tertentu. Keempat, entrepreneurship melibatkan risiko kepada entrepreneur. Petrus pada tahun 1963 menjelaskan kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. Hal senada diungkapkan oleh Harvey Weinstein pada tahun 1968 bahwa kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau teridentifikasi, belum diketahui dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum lengkap sepenuhnya. 1993 menjelaskan kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung makna bahwa entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain, menciptakan sesuatu yang berbeda setelah yang dari hari sebelumnya. Stevenson, Roberts, dan Goldberg pada tahun 1994 mendefinisikan entrepreneurship sebagai pengejaran peluang tanpa sumber daya yang dikendalikan saat ini. Dalam konteks kewirausahaan, terdapat 2 terminologi yang berbeda secara konsep, namun masih memiliki kesamaan dalam praktik. Kedua terminologi tersebut adalah entrepreneurship dan intrapreneurship. Entrepreneurship diartikan sebagai kemampuan mengelola usaha sendiri, dalam arti menjadi bos atau atasan untuk dirinya sendiri. Sedangkan intrapreneurship diartikan sebagai kemampuan menerapkan konsep kewirausahaan dalam mengelola milik orang lain, dalam arti memiliki bos atau atasan dan bukan untuk diri sendiri. Dan Asfahani pada tahun 1995 mendefinisikan kewirausahaan adalah semangat, perilaku, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang, memperoleh keuntungan diri sendiri, dan untuk pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan atau masyarakat, dengan selalu berusaha mencari atau melayani langganan dengan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan yang lebih efisien melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas, inovasi, serta kemampuan manajemen
menyediakan produk yang lebih bermanfaat, dan menerapkan cara kerja. Suryana pada tahun 2003 menjelaskan bahwa kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda, meliputi 1. Pengembangan teknologi baru, 2. Penemuan pengetahuan ilmiah baru, 3. Perbaikan produk barang dan jasa, 4. Penemuan cara-cara baru untuk menghasilkan barang yang lebih banyak. Di dalam keputusan Menteri Koperasi dan UKM nomor 961 KIP M 11 pada tahun 1995 disebutkan bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah kepada mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan wirausaha adalah orang yang memiliki semangat, perilaku, sikap dalam dan kemampuan dalam berwirausaha. Menjadi seorang entrepreneur yang baik dalam bidang lembaga politik atau dalam dunia usaha. Menurut Dukar pada tahun 1993 terdapat 7 faktor yang menjadi sumber kemungkinan. Faktor-faktor yang menjadi kemungkinan dalam entrepreneur adalah sebagai berikut. Pertama, ada unexpected atau ketidakdugaan, atau bisa dibilang hal tidak terduga. Drucker mengambil contoh hal tidak terduga itu adalah tersebut dari perkembangan televisi di Jepang. Awalnya Toshiba berpendapat bahwa masyarakat Jepang belum memerlukan televisi karena bukan termasuk ke dalam kebutuhan primer dan harganya juga mahal. Berbeda dengan Toshiba, maka Panasonic berkata lain. Melalui penjualan door to door dan strategi promosi lainnya, maka bisnis televisi yang dipelopori oleh Panasonic berkembang sangat pesat dan menjadi jawaban atas ketidakdugaan yang dulu. Awalnya menjadi hal yang tidak didugakan. Kedua, ketidaksesuaian dalam kenyataan. Sebagai contoh, hobi sepeda dianggap tidak. Namun hal tersebut dapat menyelamatkan manusia dari pemanasan global dan kerusakan lingkungan sekitar. Maka terdapat kecenderungan menggunakan alat transportasi yang tidak berpolutan dan tidak bermanfaat bagi kehidupan. Di beberapa negara Eropa terlihat disediakan beberapa transportasi khusus, jalur-jalur khusus untuk bersepeda, dan pada saat-saat tertentu dilarang menggunakan kendaraan bermotor atau lebih dikenal dengan car free day. Tren di Indonesia ini juga mulai diterapkan di kota-kota Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dengan menerapkan pada hari tertentu dan waktu tertentu melarang kendaraan bermotor untuk lewat di jalan protokol. Fenomena ini dapat menciptakan entrepreneur dengan menciptakan sepeda yang lebih efisien dan terjangkau harganya. Ketiga, inflasi berdasarkan kebutuhan. Sebagai contoh, misalnya kemajuan fotografi. Alat-alat yang dibutuhkan untuk fotografi semakin lama semakin berkembang pesat, seperti Canon, Nikon, Fuji, Kodak, Sony, dan lain-lain. 4. Perubahan di dalam struktur industri. Perubahan di dalam industri yang berkembang akan menghasilkan entrepreneur baru. Misalnya, kopi yang dulu dikenal adalah kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Toraja, kopi Lampung, dan kopi Sidikalang. Maka saat ini lebih dikenal kopi seperti kopi Temulawak. Pertama awalnya berasal dari hewan luwak dan lama-lama berkembang pesat sampai saat ini diolah-olah dan menjadi biji kopi dengan cita rasa yang lezat. Kelima, perubahan di dalam demokrasi. Jika sebelumnya
masyarakat melihat pendidikan yang tinggi sebagai simbol sosialisasi di masyarakat, maka pada saat ini masyarakat telah melihat pendidikan tinggi sebagai pembela entrepreneur karena mengembangkan riset mengenai entrepreneurship. 6. Perubahan persepsi dan arti. Sebagai contoh, misalnya persepsi dalam mengenal merek air minum. Contohnya pada Aqua. Ketika pada awal Aqua diluncurkan, maka persepsi masyarakat apatis karena menjual air yang tidak ada harganya. Namun demikian persepsi masyarakat kemudian berubah menjadi air putih yang sangat tepat dalam pemeliharaan kesehatan. Ketujuh, ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan baru yang lahir di dewasa ini umumnya ada yang sifatnya ada yang sensitif dan non-sensitif. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan, dewasa ini para ahli dalam bidang kesehatan berlomba-lomba mencari dan memproduksi berbagai jenis obat baru berdasarkan penelitian. Penelitian itu dapat berkesinambungan apabila jika penyakit yang dianggap baru belum ditemukan obatnya. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dimaknai bahwa entrepreneur adalah 1. Seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya. 2. Seseorang yang bebas merancang, mengelola, dan mengendalikan usahanya sendiri. 3. Seseorang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya sendiri. Sedangkan makna kewirausahaan adalah sebagai berikut. Pertama, sikap jiwa menciptakan sesuatu yang baru, berharga, dan bernilai untuk orang lain. Kedua, sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif berdaya. Yang ketiga, usaha menciptakan nilai tambah dengan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru. Dan yang terakhir, suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan sesuatu yang berbeda atau inovatif yang bermanfaat bagi konsumen dan memiliki nilai lebih. Sekian presentasi dari saya mengenai kewirausahaan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.